Luar biasa sekali. Seperti ini kondisi tanaman cabai yang kita tanam. Buahnya sudah mulai ada merah, sangat lebat, buahnya besar, mengkilat, luar biasa. Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan Ardana PT. Pada hari ini kita kembali lagi berada di kebun tanaman cabai. Nah, hari ini kita akan memperlihatkan kondisi tanaman yang selama ini kita rawat. Dan hari ini kita berada di kebun pagi-pagi, cuacanya cukup cerah hari ini, tidak hujan seperti biasanya. Oke, kita gaskan kawan-kawan, apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam perawatan tanaman cabai agar hasilnya lebih maksimal, subur dan berbuah lebat. Seperti ini kawan-kawan kondisi tanaman cabai yang kita tanam. Buahnya sudah lumayan lebat, luar biasa seperti ini, besar-besar lagi. Seperti ini dia kawan-kawan. Di sini sudah ada merah 1, 2. Nah, di bawahnya, buah bagian bawah sudah ada mulai merah. Dan harga cabai untuk saat ini, khususnya cabai rawit yang tipe ori, dan ini cabai rawit kaliber kawan-kawan, jadi buahnya lebih besar daripada ori. Harganya lumayan tinggi di tempat kita sekarang. Di pihak petani itu harganya 80.000. Jadi harga cabai 80.000 itu lumayan tinggi bagi para petani kawan-kawan. Mudah-mudahan masih kebagian harga di sini nanti. Nah, ini kondisi tanamannya. Jadi sudah buahnya boleh dikatakan lumayan besar-besar seperti ini. Dan di sini tanaman cabai yang kita tanam ini belum memberikan pupuk susulan. Jadi karena waktunya kita sibuk sekali, sehingga kita belum sempat yang namanya membuat lubang untuk pupuk susulan kawan-kawan. Jadi seharusnya untuk pupuk susulan itu kita buat lubang di sini. Nah, mungkin nanti kalau ada waktu kita akan buatkan lubang nanti kawan-kawan. Di sini kan batangnya. Nah, di sini jaraknya. Ini jaraknya 60 ke sini kawan-kawan. Nah, yang sini ke sini ini jaraknya 60, yang ke sana itu 55, hampir 60 juga. Nah, seharusnya di sini sudah ada lubang kawan-kawan. Karena kemarin hujannya cukup deras, jadi curah hujannya cukup deras. Jadi kita tidak membuat lubang terlebih dahulu. Kalau kita buat lubang ditakutkan kelembaban itu sangat tinggi, kondisi bedengan bisa menjadi basah ya kawan-kawan. Makanya kita tidak buat. Tapi sekarang sudah cuacanya sudah agak membaik, jadi sudah ada panas. Rencananya memang kita akan membuatkan lubang untuk pupuk susulan. Nah, nanti itu mudah-mudahan ada waktu nanti kawan-kawan. Nah, bisa dilihat di sini buahnya. Nah, ini kita sudah ikat di sini, kita tidak melakukan pemotongan tunas. Ini sebenarnya bagusnya dipotong ini tunas yang kecil seperti ini, tapi ini sudah ada buahnya. Nah, ini yang dimaksud tunas air ini seharusnya kalau ada waktu ini dibersihkan seperti ini agar memaksimalkan pertumbuhan dan buahnya kawan-kawan. Tapi karena musim hujan yang begitu keras kemarin kita tidak melakukan pemotongan sehingga tunasnya ada yang ke bawah seperti ini. Tapi kita biarkan saja, yang penting buahnya besar-besar juga seperti ini. Ini kondisi lahan atau kondisi tanamannya, kita tanam tidak terlalu banyak nih kawan-kawan. Yang bagian di sini hanya kurang lebih 1000 pohon lebih. Di tempat yang satunya yang Langgeng 58 itu sekitar 2800 itu ada itu kawan-kawan. Nah, di sini seperti ini. Jadi sudah lumayan banyak ini buahnya, bakal buahnya seperti ini. Di sini lebar bedengan kita buat kurang lebih hanya 90 cm, hampir 1 meter. Ini selokannya 80 cm ini kawan-kawan. Jadi semakin lebar selokan itu akan semakin bagus sebenarnya. Nah, teknik perawatan atau penanaman cabai yang selama ini kita lakukan, ini merupakan dulunya lahan bekas. Jadi setelah kita
membongkar lahan dulunya bekas tanaman cabai juga, yaitu tanaman cabai hijau atau cabai besar. Kita bongkar, kita ganti mulsa, tidak merubah bedengan. Yang perlu ditambah kemarin itu adalah kapur dolomit, vertipos, dan pupuk kandang. Jadi kita memakai pupuk kandang ini, kawan-kawan. Nah, setelah 3 bahan itu kita tabur di atas bedengan, kita cangkul lagi biar bahan-bahan tersebut tercampur dengan baik di bedengan. Setelah itu kita siram 4 sampai basah, tutup mulsa, dan dibiarkan kurang lebih 30 hari. Nah, setelah 30 hari baru kita membuat lubang, kawan-kawan. Nah, setelah buat lubang kita melakukan pengocoran lagi, yaitu dengan asam umat, trichoderma, dan silika karbon. Nah, setelah itu baru kita melakukan penanaman cabai rawit kaliber. Nah, setelah ditanam usia 5, 10, 15 sampai 20 hari kita kocor lagi dengan menggunakan asam amino dan Mordenpul. Dosisnya 30 ml untuk 20 liter air. Per lubang kurang lebih kita kocor 100 ml. Ini cuacanya walaupun pagi-pagi luar biasa, ini sudah terasa panas ini, kawan-kawan. Biasanya mendung, hujan gerimis, tapi hari ini lumayan, kawan-kawan. Nah, asam amino yang sering kita gunakan seperti yang sudah kita sampaikan di usia 5 hari, 10, 15 sampai 20 hari setelah pindah tanam, kita menggunakan yaitu pupuk organik asam amino premino. Nah, seperti ini biar lebih jelas. Nah, ini merupakan berasal dari teknologi fermentasi ikan laut, berprotein tinggi dan kaya asam amino, dan membantu melancarkan proses fotosintesis sehingga tanaman menghasilkan energi pertumbuhan dan pembuahan yang maksimal. Jadi dengan pupuk organik asam amino ini kita rutin diberikan melalui kocor di saat usia seperti yang sudah kita sebutkan tadi, maka pertumbuhan akan lebih maksimal walaupun di lahan bekas. Sedangkan untuk trichodermanya sebelum tanam itu kita menggunakan 3 bahan seperti asam humat, trichoderma, dan silika karbon. Nah, trichodermanya kita menggunakan yaitu biosigma plus trichoderma seperti ini. Ini sangat bagus sekali menjaga kesehatan tanah dan tanaman, mencegah pertumbuhan patogen atau jamur. Makanya untuk menghindari daripada layu, busuk daun, busuk batang, makanya kita sebelum tanam wajib memberikan namanya biosigma trichoderma seperti ini. Dan salah satu manfaat yang sangat penting adalah yaitu mengurangi racun pada tanah akibat perlakuan kimia yang berlebihan. Jadi kalau kita sering sebagai petani menggunakan pupuk kimia yang berlebihan, maka wajib kita memberikan trichoderma, asam humat, dan karbon agar kondisi tanah kembali sehat dan subur, kawan-kawan. Nah, selain kita melakukan pengocoran dengan 3 bahan tersebut, di usia 10 hari kita sudah mulai melakukan penyemprotan insektisida. Jadi kita menggunakan inseknya Apidor yang ringan-ringan saja, kawan-kawan. Itu untuk mencegah hama tungau trip supaya daun tidak keriting. Dan dicampur dengan fungisida, kita biasa memakai Bisromil. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk pencegahan kita rutin melakukan penyemprotan seperti yang sudah kita sampaikan dengan Apidor dan Bisromil, itu interval 7 hari sekali. Nah, untuk agar lebih aman daunnya tidak keriting, kita rolling dengan insektisida bahan aktif diapinturon. Kita memakai yaitu Pegasus, sehingga kondisi daun, kondisi tanamannya boleh dikatakan tidak keriting, kawan-kawan. Nah, seperti ini. Jadi lumayan hijau daunnya seperti ini. Ini buahnya sudah mulai di sini kelihatan, sudah mulai tumbuh bagus di sini. Seperti ini. Nah, untuk mengatasi jamur, selain kita menggunakan Bisromil seperti yang sudah kita sampaikan tadi, karena situasi bulan-bulan sebelumnya atau minggu-minggu sebelumnya curah hujannya sangat keras disertai kabut, maka kita merolling dengan bahan aktif tembaga hidroksida. Kita menggunakan Kopsit 77 dengan dosis kurang lebih 2-3 sendok makan untuk 1 tangki semprot. Itu interval penyemprotan kita 7 hari sekali dengan sistem rolling dengan Bisromil. Kemudian di saat tanaman cabai yang kita tanam ini sudah memasuki fase generatif, artinya sudah mulai keluar bunga dan buah, kita
mulai juga melakukan penyemprotan dengan suplemen tanaman. Kita menggunakan yaitu Kalinet, yang mana ada kandungan kalium, fosfat, dan boron. Itu sangat bagus sekali agar bunga dan buah tidak mengalami kerontokan, agar buahnya jadi mengkilat, dan yang terpenting buahnya menjadi lebat. Selain itu, kita juga rutin lakukan pengocoran dengan kalsium, yaitu interval 7 hari sekali dengan dosis 4 sendok makan untuk 10 liter air atau 1 teki semprot. Karena musim penghujan, kita menggunakan kalsium secara rutin dengan maksud agar batang menjadi keras, kokoh, tidak mudah terserang penyakit, khususnya jamur seperti layu, busuk batang maupun busuk daun. Nah, seperti itu perawatan yang selama ini kita lakukan untuk tanaman cabai rawit kaliber di lahan bekas, kawan-kawan. Nah, semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.